Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat satu berita yang menarik dan perlu kita cermati dan tidak perlu kepanasan, bahkan akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang baik di antara kita. Teman-teman, ada satu berita yang terjadi di Gaza. Bagaimana kita tahu apa yang terjadi di sana, tapi toh juga ternyata ada banyak orang-orang di sana yang menyadari bahwa segala sesuatu yang di sana terjadi itu melihat fakta dan mereka akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita dengar baik-baik apa yang disampaikan melalui video berikut ini. Ini dia videonya. Politik yang dikerjakan oleh Hamas, ya, organisasi terlarang, organisasi teroris. Ini hanyalah gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama, sehingga dunia, ya, hanya melihat ke dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anies Baswedan dikasih panggung untuk berteriak-teriak tidak jelas, ya kawan-kawan ya. Dan ternyata kawan-kawan, ya, semangat Indonesia itu berbeda dengan kemauan orang Palestina asli, ya. Semangat Indonesia yang begitu, ya, menggebu-gebu mengutuk, ya, mengutuk Israel, ya, mencaci maki Israel, ternyata itu beda dengan semangat dari orang-orang Palestina, bukan orang Hamas. Saya katakan Hamas itu bukan Palestina. Hamas itu adalah penjajah, ya, mereka yang menjajah Palestina. Hamas itu adalah teroris yang merusak perdamaian Palestina dan Israel. Kalau kita melihat sebentar, ada beberapa video yang akan saya tayangkan bagi sobat waras sekalian. Semangat dari orang-orang Palestina berbeda, ya, berbeda dengan semangat dari kelompok-kelompok Islam yang ingin supaya Israel itu musnah, yang ingin supaya Israel itu di bumi hanguskan, yang ingin menghapuskan Israel dari muka bumi. Semangat mereka berbeda, kawan-kawan. Berbeda sekali. Oke, saya akan tunjukkan videonya kepada sobat waras. Sebelumnya saya salam-salam dulu ya. Foxbox, ya, hahaha, donkey, ya. Ini Agi Demo, ya, pros free. Salam semuanya, ya. Free hanya, ya, botol itu anugerah tapi jangan botol, ya, formalin awet selamanya. Oke, stupid donkey, ya. Salam Pak Fir, salam ya. Yanto Allahu Akbar, lindungilah Israel. Ya, Jarli Aduy, seandainya Indonesia sesolid ini demo buat donasi orang-orang miskin dari Sabang sampai Merauke, bisa nggak ada orang miskin di negeri ini. Tapi sayang mendahului negara orang ketimbang, ya, negara sendiri, ya. Ya, kawan-kawan. Ya, saya salam ya Bung Juan, ya. Ya, salam ya Bung Horas Jala, salam ya Riwanto, ya, salam ya. Semuanya kawan-kawan, salam ya. Uko Games, ya. Korlapnya juga si Batir Nasir. Ya, kawan-kawan, rata-rata saya lihat yang hadir itu, ya. Yang hadir itu saya lihat, ya, pentolan-pentolan dari HTI, ya. Apa orang-orang yang ingin mendirikan negara khilafah di negara ini. Rata-rata seperti itu, ya, kawan-kawan. Ya, ini ya. Ini ya, wakil Palestina, ya, bentak Eropa, ya. Kami mau perdamaian dengan Israel. Ya, perhatikan, ya. Semangat, ya, perwakilan atau semangat dari, ya, Palestina justru mereka ingin berdamai dengan Israel, ya. Penghambat perdamaian Israel dan Palestina, ya, justru adalah Hamas yang saat ini sedang dihancurkan oleh Israel. Kita sama-sama simak video ini, ya, perlahan-lahan, dan saya akan putar, ya. When standing here in Brussels, aku berdiri di sini, ya, di Brussels. I am in a safe spot. Aku berada di tempat selamat. Basically, we, the Palestinian Ringkasnya kami orang Palestina Yordan. people, the Palestinians are the Orang chosen Palestina people adalah orang-orang pilihan, ya, parlemen Eropa. of the European Parliament. People in the European Parliament Orang-orang di Palestina Eropa mencintai orang Palestina. love the Palestinians. They care for them. They Ya, Anda memimpikan kami dalam dream tidurmu. about us in their sleep. How beautiful. Sungguh They indah. care about how we are Mereka peduli akan bagaimana kami ditindas. oppressed
by the evil Zionist Zionis Israelis, while in fact Padahal those evil Zionist Israelis Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Perhatikan. Orang sering berteriak-teriak bahwa Israel Zionis jahat. Israel Zionis jahat, ya. Israel ada penjajah. Perhatikan, padahal ya menurut ya perwakilan Palestina ini, Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Hai, kalian yang teriak-teriak mengutuk Israel, adakah kalian memberikan pekerjaan kepada orang Palestina? Adakah kalian memberikan minum kepada orang Palestina? Adakah kalian memberikan listrik, gas, ya makanan kepada orang Palestina? Zionis jahat itu yang kalian bilang jahat, yang kalian bilang terkutuk. Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Ini kata orang Palestina. Ya, kata orang Palestina. Zionis jahat itulah yang memberi kami kerja. Ya. Israelis are the ones giving us jobs. They are the ones giving us jobs. Mereka lah yang memberi kami kerja saat When Libanon Lebanon bans us from all mengharamkan kami dari apapun pekerjaan. Perhatikan, Libanon saja mengharamkan orang Palestina untuk memperoleh pekerjaan, tapi Israel memberikan pekerjaan kepada orang-orang Palestina. forms of jobs. When the Hashemite kingdom Ketika kerajaan Hasem Yordan Jordan, which occupies yang menduduki 78% daripada tanah air kami, 78% of our homeland, prevents us from menghalang kami dari apapun kerja, all kinds of jobs, the king of Jordan could come and Raja Yordania bisa datang ke sini untuk berucap, present here and talk about peace and kemudian bercakap mengenai hak asasi manusia, human rights, while Israeli politicians sedangkan pegawai Israel ditangkap could get arrested for arriving at your airports. saat mereka tiba di lapangan terbangmu. At the same time, Pada masa yang sama kami tidak melihat seorang pun not a single European member of ahli parliament, parlemen not a single Eropa, European tidak seorang pun ahli parlemen Eropa politician speaking about the oppression cakap mengenai penindasan orang of Palestina the Palestinians at the hands of the Hashemite kingdom di tangan kerajaan Hashemi or the Palestinian authorities. atau di tangan Palestina, ya, authority. On the other hand, your money Sisi lain, waktu Anda backs euros sukai financing the Palestinian membiayai force, polis Palestina, which oppresses us, tortures us, and puts us Kami, in menjadikan kami hilang. disappearance. This happens while terjadi saat kamu mengasihani kami. you guys are obviously caring for us in good intentions. but Tujuanmu your baik, judgment is very cloudy. tapi ya penglihatanmu kabur. Ya perhatikan, tujuan Eropa baik ya untuk membantu orang Palestina. Tapi ternyata ya warga-warga Palestina ditindas, ya ditindas. Unfortunately, most of you Alangnya, are seeking kebanyakan kamu berusaha to memusnahkan destroy the very and only satu saat ya sumber pendapatan dan kestabilan kami, source of income and stability that we have, which is the yaitu Israel. Israeli Jewish state. Negara Yahudi That state Israel, offers negara us itu memberikan every kami hope there sebuah harapan is in the last 70 sejak 70 tahun yang lepas. years. We disagree with Israel on Kami ya bertentang pendapat dengan Israel dalam berbagai isu. different issues. We have several issues Kami with menghadapi beberapa isu bersama Israel. Israel. Israel is not an angel. Namun Israel bukanlah apa tadi? Ya, namun Israel bukanlah malaikat. Nor was Belgium an angel in Dan juga Africa. Belgium di Afrika, Nor was the United States an angel AS di Vietnam, in Vietnam. Nor was Jordan an angel Yordan ya setekat pada hari ini. as of today. You have to be fair and square Anda harus adil untuk mencapai to achieve keadilan. justice. Justice is collective. Keadilan itu kolektif. Anda tidak dapat memberikan kami keadilan dengan menafikan And keadilan. grant us justice by denying justice to our Jewish neighbors. They are our neighbors. Mereka Half a million kami, Palestinians setengah juta orang Palestina setiap hari every single day cross the borders to work in ya merentas ya sempadan untuk bekerja di kediaman Israeli Yahudi, settlements, in Israeli homes, rumah-rumah orang Israel, di hospital Israel. Israeli hospitals. They work there. Mereka bekerja And di even sana, European beri standard payments. standar euro. Perhatikan kawan-kawan, orang-orang Palestina ini hampir setengah juta orang bekerjanya di rumah-rumah orang Israel, bekerja di rumah-rumah sakit orang Israel. Versus the non-payments of the Palestinian Authority. Oslo has brought us everything that's evil, everything but happiness, and nothing but despair and disasters. At the same time, I can't see that the European Parliament nor the European governments understand that they are an accomplice, knowingly or unknowingly, to our disastrous situation by being against Ya, dengan menentang satunya sumber harapan the kami. only source of hope that we have. Why are you denying Kenapa Anda menafikan saya dan kaum saya? me and my people the right to live Hak normally, untuk hidup secara normal, the right to find jobs hak untuk mendapat pekerjaan, by supporting BDS? jangan menyongsong PDS. BDS means no job PDS bermaksud tidak ada pekerjaan untuk kami. for us.
No jobs for Israelis. Tiada pekerjaan bagi rakyat And when the Israel. Israelis move out, and the Apabila orang saya pergi dan serikat-serikat lari, companies move out, do you sign our maka paycheck? Anda akan mendatangi ya slip gaji kami jika kami hilang kerja. Jadi justru orang-orang Palestina ini tidak mau kehilangan Israel, kawan-kawan. Mereka tidak mau kehilangan Israel. When we run out of jobs? No, you don't. Tidak. Let me tell you something. The Dan only izinkan aku berkata, satu-satunya orang yang kamu tanda tangani slip people you gaji, sign paychecks to are the Palestinian Authority corrupt and criminals. Abbas and others. You need to know. You Anda harus tahu, Anda menyanyikan lagu are lama. thinking a very old tune. Most of you, I understand, most of you are good people. Kebanyakan di antaramu adalah orang-orang baik. But you are playing Tapi Anda memainkan video lama. an old video. This game is Permainan ini telah berakhir. over. Oslo is Kau dead. telah mati. We are telling you it's time to Aku tegaskan, sudah tiba masanya menerima perubahan. accept change. And it's time to embrace Tidak our tentunya, ya, mengelu-elukan jiran Yahudi. Jewish friends, neighbors, brothers, and sisters. Jiran, saudara We dan are going saudari, that way. kami menuju ke arah itu. Most Palestinians Rata-rata orang Palestina tidak dapat say mengatakan publicly what I'm saying here. kepada We umum, want kami mau perdamaian dengan peace in Israel. Israel. We have had enough Kami telah bosan dengan mitos-mitos penipuan konflik ini. Terima kasih. of this mythical lie of the conflict. Bayangkan kawan-kawan ya, orang Palestina sudah bosan. Sudah bosan dengan isu konflik, ya. Yang sebenarnya konflik ini tidak mendatangkan keuntungan bagi orang Palestina, ya. Yang untung siapa? Dari konflik ini yang untung adalah Hamas. Yang untung adalah siapa? Yang untung adalah pemimpin-pemimpin Palestina yang korup. Pemimpin-pemimpin Palestina yang hanya mengambil keuntungan dari penderitaan orang-orang Palestina. Kita lihat, ya, bahwa pemimpin Hamas hidup enak, makan, minum, tidur di tempat yang dingin, ya, di Qatar. Dia kaya raya bersama istri dan anak-anaknya, keluarganya hidup enak. Tapi perhatikan, mereka menjual penderitaan Palestina. Jadi orang-orang Palestina sudah sadar, sudah waras bahwa mereka hanya dimanfaatkan untuk keuntungan elit-elit di Palestina. Makanya mereka mengatakan, kami tidak mau kehilangan Israel. Kami hidup dari Israel, kami mendapatkan slip gaji dari Israel. 1,5 juta orang-orang Palestina ya bekerja di rumah-rumah orang Israel, di hospital-hospital orang Israel. Jadi kami tidak mau kehilangan Israel. Kawan-kawan, orang-orang Palestina justru ya tidak mau kehilangan Israel. Kenapa? Justru orang-orang kita mau memusnahkan Israel. Ya, kita perhatikan sebuah video lagi, menarik ini. Ini ya, wanita Arab dapat pendidikan karena Israel. People don't know, but Orang-orang tidak tahu. Tetapi setiap hari there are tens of children ya berpuluh anak-anak di Gaza, from Gaza and from the West Bank being treated juga dari tebing barat ya dirawat di Israel, in Israeli hospital, receiving the best treatment menerima rawatan terbaik. Perhatikan, ya. Justru orang-orang di Gaza itu ya mendapatkan pelayanan kesehatan dari Israel terbaik for cancer and any other. bagi kanker dan penyakit lain. Israeli Jewish volunteers Relawan Israel menghantar mereka pergi dan balik drive the parents back and forth from Gaza or from the di West. Gaza dan tepi barat. The niece of Anak buah Ismail Haniyeh, Haniyeh, who is the leader of Hamas, who is the yaitu pemimpin Hamas, ya, yaitu Minda di sebalik serangan ini. brain behind this attack. She was hospitalized for a Berapa bulan ya dirawat di hospital Yahudi. few months in Israel just recently. Hanya baru-baru ini kami memberi layanan terbaik buat semua orang. Best possible treatment for everyone. And you know Judaism. Kenapakah Anda ya Dusme amat menghargai kehidupan? Lives, right? Like what is the first tenet? It's like Apa ayat pertamanya? Ialah bahasa Yahudi. al tirtah, right? Like don't kill. We value Jangan membunuh, kami menghargai nyawa. Itu kan ambil dari hukum Taurat Yahudi. human life. Kami menghargai nyawa manusia. People don't know, but Orang-orang tidak tahu bahwa ribuan pekerja employees entering Israel every day masuk Israel setiap hari untuk bekerja to work. Through the Kerem Shalom melalui gerbang Kerem Salom, checkpoint, right? It's the same place border yaitu tempat crossing that it's the same place itu tempat yang sama, lintas that the sepadan Palestinians also yang pengganas gunakan untuk mencerobohi Israel. used to infiltrate Israel. Thousands of them Ada ribuan mereka. are working in Israel. Mereka every bekerja day. di Israel setiap hari. Egypt didn't open its border. Mesir tidak membuka pintunya untuk pekerjaan. Yordania yang negara Islam katanya tidak membuka pekerjaan buat orang-orang Palestina. Ya, Mesir yang negara Islam tidak membuka pekerjaan bagi orang Palestina. Hanya Israel, hanya Israel. To let the employment in. And they're calling Israel an Namun mereka menggela ya Israel
apartheid. They're calling Israel Mereka kata Israel melakukan ethnic genocide. genosida And etnik. this point is actually Ini memusingkan saya. because 25% Karena 20% orang Israel adalah Arab. of the population is actually Arabs. Most of them are Muslims. Kebanyakan mereka adalah Muslim. More than 20% are Lebih Muslims. 20% adalah Muslim. Aku salah seorang dari mereka. And Jadi bagaimana? and Arabs in Israel are getting Arab di Israel menerima hak sama rata. equal rights, right? Like they're citizens, Mereka adalah rakyat segalanya. getting welfare, education, Mendapat bantuan pendidikan, rawatan, kesehatan, apapun yang diterima oleh Yahudi. So how can we call Jadi this bagaimana kita mengadakan ini apartheid? or committing Apa melakukan genocide? ya pelupasan etnik? And just as a personal Dan ini ya sedikit daripada kisah hidup saya. my mother, I was Ibuku, born to aku lahir a Bedouin di dalam sebuah keluarga Bedouin. Bedouins are nomadic Arabs. Only 3% of Hanya 3% yang tamat ya pengajian tinggi. them finished high school. My mother is Ibuku ialah clueless miskin dan buta huruf. and illiterate. She doesn't know reading and writing Dia tidak tahu membaca dan menulis. because her parents didn't Kenapa orang tuanya tidak percaya bahwa believe wanita that women have the right to go to berhak school, untuk ke sekolah? be on the field Mereka harus berada di padang untuk menggembala ternak. and herd the sheep. Israel, after it was Selepas founded, Israel ditubuhkan, it forced all dia memaksa semua untuk bersekolah. Perhatikan, luar biasa mulianya Israel. Semua orang disuruh sekolah. women to go to school. It's like mandatory. Ya, And it couldn't stand that there are ia tidak girls tahan melihat jika ada not wanita getting educated. tidak mendapat pendidikan, jadi memaksa mereka benar-benar datang ke rumah dan memaksa mereka agar menghantar anak-anak perempuan ke sekolah. This is why my only Dan inilah sebab kenapa younger aunts know reading and writing. membaca dan hanya mereka tahu membaca dan menulis. If not Israel, Kalau bukan Israel hari ini, probably I wouldn't be alive. because mungkin aku tidak, ya karena aku juga mendapat apa nih, hutan bunuh dari penculikku. I also got death threats from my uncles because I was also the first. Karena aku juga model fashion, ya bilik tidur pertama dari Israel. model, but obviously he could not. Tapi dia tidak dapat membunuhku karena kami berada di Israel. Israel melindungi wanitanya. Ya, tidak tahu ya. Kalau ajaran Islam kan ya seperti yang ada di Afghanistan bahwa perempuan itu nggak boleh sekolah. Ya, perempuan itu hanya tempat bercocok tanam, ya menjadi budak pemuas hawa nafsu laki-laki. Itulah yang terjadi di Afghanistan ya. Rupanya di Palestina juga ya terjadi demikian. Untung ada Israel ya yang memberikan pendidikan yang melindungi para wanita. If not Israel, I probably would be Kalau bukan Israel, aku pasti buta huruf. illiterate, penniless, Aku pasti sedang mengembala ternak di Galilea. exploring Galilee, right? But I have Aku juga memiliki ijazah ya kejuruteraan. electrical engineering degree. I have masters from Aku Stanford memiliki master dari University Stanford. University. And I Aku have mempunyai hak to live my life the untuk way that menjalani hidupku seperti yang kuinginkan. to live it. Right? Israel, my mother was a single mom. Ibuku seorang ibu tunggal dan kami ada 9 beradik. It's a very long story. Kisahnya panjang From the same dari ayah yang sama and we lived on dan welfare. kami hidup Israel gave us melalui bantuan Israel. Beri kami apa saja yang ia mampu. Wow, luar biasa. could give us, even though we were Walaupun Arabs. kami orang Arab And people are talking about dan apartheid orang-orang berkata Israel itu apartheid and ethnical genocide. dan pelaku It genosida. just doesn't match Ia tidak ya berpadanan dengan kebenaran. the truth. It doesn't match the reality. They need to go and read the Mereka harus baca It's funny fakta. that sometimes Kadang-kadang lucu. intelligence Ia datang dari para pelajar university elite. students at elite universities saying this kind of University yang mengucapkan perkara ya mengarut ini. Thank you. Ya, perhatikan sobat kelas. Kita melihat ya, mereka ya, orang-orang Palestina, orang-orang Arab ya, justru mereka hidupnya bahagia. Ya, hidupnya bahagia ketika mereka dilindungi oleh Israel. Karena sudah merupakan sebuah fakta. Ketika orang Yordania hidup berdampingan dengan orang-orang Palestina, orang Yordania menutup akses bagi orang-orang Palestina untuk bekerja. Ketika orang Mesir hidup ya berdampingan langsung dengan orang-orang Palestina. Anda perhatikan, orang-orang di Mesir menutup akses untuk memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang Palestina. Tetapi ketika ada perbandingan, Israel yang hidup berdampingan dengan orang-orang Palestina, justru Israel memberikan makan, minum, ya pendidikan yang layak. Bukan hanya itu, pekerjaan yang layak bagi orang-orang Palestina. Inilah yang membuat orang-orang Palestina tidak mau hidup terlepas dari Israel. Mereka tidak mau ya Israel meninggalkan mereka. Justru mereka aman, nyaman
ketika mereka hidup ya berdampingan dengan Israel. Jadi sebenarnya konflik ini hanyalah kepentingan politik dari para elit-elit ya di Palestina. Ini hanyalah kepentingan politik yang dikerjakan oleh Hamas, ya, organisasi terlarang, organisasi teroris. Ini hanyalah gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama, sehingga dunia ya hanya melihat keburukan, hanya memfitnah Israel sebagai penjajah, sebagai orang-orang yang biadab dan tidak manusiawi. Justru ya yang katanya Zionis jahat inilah yang memberikan hidup yang layak bagi orang-orang Palestina. Perhatikan, Eropa, Amerika memberikan bantuan kepada orang-orang Palestina. Tetapi sebenarnya bantuan-bantuan itu hanya dikorup oleh para elit Palestina. Sehingga manfaatnya tidak tersalurkan kepada orang-orang Palestina. Mereka terus menjual ya orang Palestina penderitaan mereka untuk mengambil keuntungan. Ya, ternyata orang Palestina merasa bahwa mereka terlindungi hanya ketika mereka ya diberikan kenyamanan, diberikan keamanan, diberikan pendidikan, diberikan kehidupan yang layak ya oleh orang-orang Israel. Ayo buka mata. Ya, tadi saya melihat demo besar-besaran ya terjadi di Monas. Semua teriak ya supaya Israel terkutuk, supaya Israel penjajah itu ya dimusnahkan. Ya, itulah mereka berbicara dengan sentimen-sentimen agama mereka, karena mungkin di dalam ajaran agama mereka ada perintah untuk memerangi Israel, ada perintah untuk memusnahkan Israel. Karena ternyata ya UAS mengatakan, kenapa Israel tidak dimusnahkan oleh Allah? Ya, ternyata jawabannya, kalau Israel dimusnahkan oleh Allah, kalian mau masuk surga pakai apa? Sentimen agama dibawa-bawa ya untuk memusuhi Israel. Sentimen agama dibawa-bawa untuk memusnahkan Israel. Inilah kebodohan yang sedang dipertontonkan di negeri ini oleh segelintir orang. Tetapi mereka tidak menggali bagaimana baiknya orang-orang Israel memberikan kehidupan yang layak kepada orang-orang Palestina. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya sudah 30 menit kumur-kumur. Saya memberikan kesempatan kepada Bung Kotak Donasi untuk memberikan komentar, dan kawan-kawan yang ingin gabung silakan masuk ya. Saya kasih linknya di live chat. Silakan Bung Kotak Donasi. Shalom Pak Pavel. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom Ya, semua yang di live chat. Shalom ya. Oke. Ini tentang apa tadi? Palestina tidak mau lepas dari Israel kan? Iya, betul. Jadi bagaimana ini? Orang sudah keluar-keluar, sudah cari donasi apa segala macam untuk jihad, untuk menghapuskan Israel, lalu sekarang tidak jadi. Wah, susah ini. Bagaimana ini? Anggap saja ini Palestina sedang khianati yang di sini. Hamas cabang Konoha. Iya kan? Hamas cabang Konoha mau bela loh. Mau jihad rame-rame itu. Sedang cari donasi yang banyak. Sekarang berita begini, gagal total. Kasihan. Iya, betul. Iya. Nah, ini tadi yang itu si cewek itu yang dia converse semua itu kan. Ya itulah anak-anak Palestina. Anak-anak Palestina mana mau yang peperangan seperti itu. Mereka juga mau hidup damai. Mereka mau dapat hidup yang layak. Mereka mau kerja yang aman. Betul. Kalau ada peperangan begitu, bagaimana mereka bisa hidup damai? Ya, Mereka juga betul mau sekolah. Ajaran yang satu ini memang biadab. Mereka mau orang-orang bodoh ini tetap bodoh, biar mereka bisa kuasai seperti itu terus. Elit-elit itu memang biadab. Dengan cara mereka untuk stop segala akses, mereka stop Israel untuk kasih fasilitas sekolah apa segala macam dengan lengkap untuk orang-orang di sana, biar mereka bisa kawal terus warga yang bodoh. Supaya dengan itu mereka bisa cetuskan peperangan ini itu untuk dapat donasi dari seluruh saudara seiman mereka di seluruh dunia. Terlalu picik. Hina sekali mereka itu. Teroris yang paling hina. Jijik saya. Ini di Indonesia sedang keluar-keluar lagi di Monas, ini bagaimana ini?
Pak Pavel? Ya, kalau saya melihat tadi aksi di Monas ya hanya panggung sandiwara ya untuk kampanye ya Anies Baswedan, karena Anies Baswedan diberikan panggung ya luar biasa untuk memberikan orasi ya. Oh, orasinya. Baswedan. Oke lah Pak Pavel. Saya tidak ada kumur-kumur yang lebih bagus ini. Hanya ini saja. Tidak ada yang lain untuk naik kumur-kumur. Tadi sudah ada yang naik tapi keluar lagi ya. Kawan-kawan yang pengen gabung silakan masuk ya, berikan komentar Anda ya. Kita melihat bahwa perbedaan ya yang sangat luar biasa. Kerinduan orang Palestina adalah mereka tidak mau pergi dari tidak mau ya pisah dengan Israel ya. Justru mereka merasa bahagia ya dengan kehadiran Israel ya. Dulunya wanita-wanita Arab Palestina ya itu tidak boleh bersekolah. Mereka hanya menjadi pengembala ternak ya. Mereka tidak mendapatkan pendidikan, mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi ketika mereka ya hidup ya dalam perlindungan Israel, justru disitulah Israel memberikan pendidikan yang layak, menyuruh ya ibu-ibu untuk membawa anak-anak perempuan mereka untuk bersekolah. Ya, bahkan ketika Yordania menutup akses bagi Israel untuk bekerja, ya, ketika ya ini Mesir menutup akses bagi orang-orang Israel untuk bekerja, ya, tapi justru untuk orang-orang Palestina bekerja, justru Israel lah yang memberikan ya pekerjaan yang layak, yang pantas bagi orang-orang Palestina. Inilah kawan-kawan ya yang membuat Israel ya dicintai oleh orang-orang Palestina. Sebenarnya yang benci orang Israel ini hanyalah orang-orang Hamas, ya, hanyalah orang-orang Hamas. Orang-orang Palestina pada umumnya mencintai Israel. Karena apa? Hampir setengah juta orang-orang Israel itu hampir setengah juta orang-orang Palestina itu bekerja di rumah-rumah orang Israel, bekerja di rumah sakit ya orang-orang Israel. Bukan hanya itu, bahkan ada yang direkrut ya jadi tentara ya IDF di Israel. Lalu apa itu? Apa yang membuat ya orang-orang ini begitu benci Israel? Ini semuanya kepentingan politik. Apalagi sudah ya berbau-bau agama, ya kan? Semangat dari agama mereka ingin memusnahkan Israel. Ini kesempatan bagi mereka untuk terus berkoar-koar, mendorong supaya Israel dimusnahkan, mendorong supaya Israel diperangi. Karena apa? Semangat dari sentimen agama ini yang perlu diwaspadai, perlu ya untuk kita berhati-hati. Ya, itu ya menurut saya kawan-kawan. Ya, Bung Remi 245 silakan open mic-nya, Bung. Halo, ya silakan. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Halo, Bung Pavel. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar baik. Jelas. Ya, terima kasih. Ya, memang ini adalah fakta-fakta yang tidak pernah diaktualisasikan oleh negara Israel ya, tentang keadaan real di negaranya kepada publik dunia ya. Ya seperti mereka mengikuti ajaran Yesus bahwa dia tidak perlu bilang saya ini Tuhan. Ya, tidak. Biarlah orang lain yang melihat, bahwa orang lain yang menilai, bahwa menilai itu bukan hak mereka. Nah, ini satu hal yang menarik, bahwa fakta-fakta yang ditampilkan ini sangat perlu untuk diaktualisasikan biar seluruh dunia tahu bahwa faktanya tidak seperti itu. Kita ini di negara Konoha ini, aduh. Nanti saya bingung apa yang membuat mereka ini seperti itu. Dan saya bisa menduga bahwa Hamas ini adalah juga pelarian-pelarian dari ISIS yang bergabung, dari Islam-Islam garis keras yang terusir dari negara-negara Islam sendiri yang bergabung dan masuk sebagai warga negara Palestina dan mempengaruhi mindset orang-orang yang tidak bersalah, yang seperti sering kita temui. Bahwa di Indonesia pun demikian. Ada paham-paham yang dibawa oleh orang-orang tertentu mempengaruhi masyarakat Muslim Indonesia yang sebenarnya sangat ramah, sangat baik, sangat menghargai, saling menghormati, dan juga berkolaborasi dengan budaya-budaya setempat. Tetapi ini kan dihancurkan oleh paham-paham baru karena unsur politis tadi. Saya kira juga hal itu diterapkan di sana. Tidak akan lari-lari kemana-mana. Nah, yang saya mau lihat bahwa memang faktanya Israel sudah bertindak untuk mengambil bagian di dalam pemberantasan atau pemusnahan lah kalau mau dibilang, atau menyingkirkan Hamas itu untuk selama-lamanya. Karena itu sudah satu janji yang diungkapkan oleh Netanyahu. Nah, sementara itu pun negara-negara Arab tidak mendukung, dan biarkanlah warga Palestina sendiri yang mengakui apa peran negara Israel bagi mereka. Betul. Nah,
Dan satu hal lain lagi, bahwa di dalam hal ini kebencian terhadap Israel itu sudah bukan karena apa, tapi itu sudah dogma kebencian kepada Israel. Ini saya heran, ajaran seperti model begini, bicara tentang keimanan tetapi menistakan manusia yang lain, itu ajaran apa itu? Seperti begitu. Ini sangat di luar akal sehat, ya tidak usah kita bawa agama lah. Kita bawa kita punya pikiran yang netral sah, moral, etika kita, itu yang kita pakai coba. Itu saja sudah bertentangan. Apalagi kalau kita membawa masuk ajaran-ajaran agama kita, dogma-dogma kita, wah itu lebih parah lagi kalau menurut saya. Dan ini saya harap bahwa menjadi sebuah kesempatan juga untuk para apologet ataupun para YouTuber mengaktualisasikan fakta-fakta yang ada. Karena memang penyampaian dilakukan oleh Fakta Israel oleh siapa saya lupa namanya, Ibu Monik ya. Itu kan tidak terlalu menjelaskan yang sedetail mungkin. Dia hanya bersifat garis dan cenderung ada keberpihakan, jadi tidak berdiri pada posisi netral yang memberikan penilaian-penilaian secara umum dengan fakta-fakta itu. Nah, itu hanya sekelompok saja yang sifatnya sudah jadi apologet lah, seperti begitu. Dan saya pikir itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita berbicara secara terbuka tentang fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, supaya seluruh dunia tahu apakah pantas Israel itu dibenci, apakah pantas Israel itu dimusnahkan, apa alasannya. Akhirnya kan itu kan dipolitisir jadinya, hanya untuk kepentingan penguasa punya keinginan. Istilahnya itu ya tidak ngibul ya tidak makan lah, seperti itu. Iya. Itu akhirnya dimanfaatkan. Nah, inilah yang sangat penting untuk sosialisasikan lebih lagi. Jadi juga termasuk aksi demo yang di Monas itu, Anies ini dia sadar tidak? Dia orang mana? Dia orang Yaman ada di Arab Saudi, ada kasih rata-rata dengan tanah-tanah itu. Kita lihat kampung sendiri kan, Abu Nawas model itu omong kosong itu. Bicara di sini baik-baik bicara, tapi tidak lihat dia punya asal usul negara itu seperti apa. Memalukan sekali orang-orang model ini. Tidak tahu malu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya punya orang bilang ini kumur-kumur sedikit, karena saya juga kesal dengan masa pantat ditinggikan dari ke otak ini, ya akhirnya jadi begini sudah semua ya. Itu saja Bung Pavel, salam hormat, shalom. Hormat, terima kasih. Saya justru salut dengan masyarakat Sorong ya. Kalau saya nggak salah di Sorong itu ada konvoi mereka membawa bendera Palestina dan bendera Israel. Artinya mereka mendoakan supaya dua negara ini damai. Karena memang lagi-lagi saya tekankan, penghambat Israel itu ya atau penghambat Israel dan Palestina itu hidup damai itu adalah Hamas. Hamas itu memang teroris ya, penjahat ya, biadab. Dialah yang merusak ya hubungan harmonis penduduk Palestina dengan Israel. Kita lihat pengakuan penduduk Palestina. Mereka itu hidupnya sangat dihargai oleh Israel. Ya, Israel sangat menghargai kehidupan. Mereka bisa bekerja di saat Yordania menutup akses orang Israel untuk bekerja. Di Yordania orang Palestina tidak boleh masuk untuk bekerja. Di Mesir perbatasan ditutup, orang-orang Palestina tidak boleh masuk untuk bekerja di Mesir. Ya, perhatikan, tetapi Israel membuka akses selebar-lebarnya bagi orang Palestina untuk bekerja. Bahkan Israel ya menggunakan kendaraan untuk menjemput anak-anak Palestina untuk bersekolah di Israel. Itu diantar jemput setiap hari. Luar biasa mulia Israel. Dan itu diakui oleh orang-orang Palestina bahwa Israel itu, Yahudi itu amat menghargai kehidupan. Kalian mengatakan Zionis itu jahat, tetapi Zionis yang jahat itulah yang memberikan kami pekerjaan, yang memberikan kami slip gaji. Hampir 1,5 juta warga Palestina setiap hari pergi bekerja di rumah-rumah orang Israel, pergi bekerja di hospital-hospital. Itu pengakuan mereka gitu. Jadi sebenarnya hati-hati, ini politik-politik yang sudah menggunakan agama, karena mungkin di dalam aturan agama mereka ada perintah untuk memusnahkan Israel. Inilah kesempatan mereka untuk berkoar-koar supaya Israel dimusnahkan, untuk dibenci oleh seluruh dunia. Ya, terima kasih Bung Remi. Ya, silakan Bung Mulat. Open mic Bung Mulat. Iya. Salam arah, salam kumur-kumur. Selamat malam Bang Pavel. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video yang barusan kita tayangkan? Menarik dan menurut yang menyampaikan video tersebut, awalnya dikira hoax. Tetapi yang namanya orang penasaran, maka di cross check dan menemukan
link aslinya dan itulah yang dipaparkan kepada kita. Jadi ketika di awal tadi saya melihat juga, apa benar ini gitu ya. Tetapi ketika saya ikuti, maka saya tertarik untuk mempostingnya. Semoga kita diberkati. Semoga kita diberikan wawasan kekuatan bahwa di dalam segala sesuatu, keadaan manusia, Allah di dalam kekristenan itu mampu merangkai menjadi kebaikan bagi setiap orang. Teman-teman, kalau kita melihat keadaan yang terjadi mulai dari tanggal 7 hingga saat ini, yang ada adalah kutuk dan mengutuk, boikot memboikot, khususnya orang-orang yang sangat begitu fanatik membenci Israel, lalu mengutuki, selalu mengutuki, menyumpahi dengan beragam cara. Sekali lagi saya katakan, saya bukan pro Israel dan saya juga bukan pro Palestina. Saya peduli kemanusiaan. Wajib kita bela manapun, negara manapun yang semena-mena di dalam melakukan atau menindas bangsa atau orang lain. Tetapi yang namanya masalah ini bukan antara Israel Palestina, tetapi Israel dengan Hamas yang notabene sudah kita tahu, maka tidak bisa tidak bahwa kita harus mendukung pihak-pihak yang membuat orang lain itu justru dirugikan, yaitu orang-orang yang bertindak anarkis seperti Hamas. Tetapi yang mau kita perdengarkan teman-teman, di balik semua realita itu, ada rancangan Tuhan yang membuat orang-orang di sana melihat dan sadar bahwa yang membuat mereka menderita itu bukan Israel, tetapi Hamas sendiri, yang notabene membuat mereka akhirnya kehilangan segala-galanya. Teman-teman, kalau kita bisa pahami sampai di sini, maka kita tidak ada alasan untuk membenci Israel. Bagaimana mungkin orang-orang Palestina yang notabene beragama Islam juga justru mendukung Israel di dalam mengacaukan atau membuat Hamas itu hancur lebur, karena memang mereka disebut teroris. Oleh karena itu, yang menderita adalah rakyat Gaza atau rakyat Palestina sipil yang tidak bersalah oleh karena perang dua negara antara Israel dan Hamas ini. Tetapi di balik semua itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya bahwa ada orang-orang yang akhirnya melihat bahwa perbuatan yang katanya tanda kutip seiman dengan mereka justru melakukan hal-hal yang semena-mena buat mereka dan menghancurkan masa depan mereka. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga mengerti. Tidak ada niatan untuk mendukung Israel. Tidak. Tapi kita mau melihat, mendudukkan pokok masalah itu pada porsinya supaya kita tidak berat sebelah. Tidak mudah memboikot, tidak mudah mengutuki, tidak mudah menyumpahi. Apalagi kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apalagi kalau sampai di Indonesia saling saling tidak suka karena kubu sana kubu sini. Harusnya Indonesia mampu berdiri dengan baik, melihat situasi dengan baik tanpa mengutuki satu dengan yang lain. Semoga kita cerdas, semoga ada wujud perdamaian, kasih Tuhan selalu menjamah, memberkati bahwa orang yang letih lesu, yang yang ditawan, yang mengalami beban berat, yang mengalami tahanan, kesulitan ekonomi dan segala macam, kesehatan, Tuhan Yesus mampu memberikan solusi yang terbaik dan mereka pun diselamatkan. Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.